Shalom, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya melalui video ini. Dan hari ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kitab Mazmur ini dibuka dengan kata berbahagialah. Tentu saja setiap orang pasti mendambakan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Ya, banyak orang ingin berbahagia baik dalam kehidupan rumah tangganya mungkin, dalam relasi dengan seseorang yang dia cintai atau yang dia kasihi, juga dalam studi, pekerjaan, relasi dengan sesama, dan sebagainya. Nah, oleh karena orang ingin berbahagia di dalam menjalani kehidupannya, maka ada banyak orang pada akhirnya berusaha untuk mencari dan mengusahakan kebahagiaan tersebut ada di dalam kehidupannya dengan berbagai macam cara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kata berbahagialah yang menjadi pembuka dalam kitab Mazmur ini rupanya ada hubungannya dengan Tuhan. Ya. Kata berbahagialah ini dipahami sebagai sebuah keadaan atau kondisi yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kebahagiaan yang dimaksud di dalam bagian ini bukanlah kebahagiaan yang berasal dari dunia, bukan. Bukan pula kebahagiaan yang bergantung kepada hal-hal yang sifatnya bendawi, hal-hal yang sifatnya materi, hal-hal yang sifatnya jasmaniah, melainkan kebahagiaan dari sebuah relasi dengan Tuhan. Ya. Jadi kebahagiaan yang dimaksud di dalam Mazmur pasal yang pertama ini adalah kebahagiaan yang terjadi oleh karena ada dalam relasi dengan Tuhan. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan, kebahagiaan yang terjadi akibat adanya relasi dengan Tuhan, kebahagiaan yang merupakan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi jelas definisi bahagia di sini bukan dari perspektif dunia ini, tetapi kebahagiaan yang dimaksud dalam bagian ini itu adalah kebahagiaan dalam kacamata Tuhan. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan itu sendiri. Nah, yang menarik, kata berbahagialah ini rupanya bersifat eksklusif. Ya. Maksudnya kata berbahagialah ini tidak dihubungkan atau tidak ditujukan kepada sembarangan orang. Ya. Bukan pula ditujukan kepada semua orang atau setiap orang. Lalu kepada siapa kebahagiaan itu ditujukan? Ketika pemazmur mengatakan berbahagialah, siapakah sesungguhnya yang dimaksud oleh pemazmur ini sebagai orang yang berbahagia? Nah, mari kita lihat
berbahagialah. Siapa yang dimaksud oleh pemazmur sebagai orang yang berbahagia? Yang pertama adalah orang yang berbahagia adalah orang yang menjauhi segala kejahatan. Ayatnya yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Orang yang disebut berbahagia adalah orang yang menjauhi segala kejahatan. Nah, menjauhi segala kejahatan itu diwujudkan dalam beberapa hal. Apa saja itu? Yang pertama adalah menolak nasihat orang fasik. Perhatikan kalimat tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik itu berarti berseberangan, ya, bertentangan, beroposisi dengan segala bentuk kefasikan. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang sama sekali tidak mengambil manfaat, keuntungan, ya, dari petunjuk, hikmat, filosofi, kepercayaan, atau gaya hidup dari orang-orang yang hidupnya tidak takut akan Allah. Inilah yang dimaksud dengan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya. Jadi orang itu tidak mengambil bagian dengan pola pikir, dengan gaya hidup, dengan perbuatan orang fasik. Orang yang tidak takut akan Tuhan. Mengapa? Karena nasihat orang fasik membawa kita jauh dari kehidupan yang takut akan Allah. Nasihat orang fasik, gaya hidup orang fasik, pemikiran orang fasik membawa kita jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ya. Oleh sebab itu orang yang berbahagia dalam pandangan Tuhan adalah orang yang tidak turut ambil bagian, orang yang tidak turut mengikuti, mengambil manfaat dari nasihat orang fasik. Yang kedua, menjauhi segala kejahatan itu dinyatakan dengan menolak jalan orang berdosa. Perhatikan kalimat tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya. Siapa yang dimaksud dengan orang berdosa di sini? Orang berdosa yang dimaksud di sini adalah menunjuk kepada orang yang bertekad untuk berbuat dosa dan yang menjadikannya sebagai pekerjaan mereka. Ya. Orang berdosa adalah orang yang terang-terangan memberontak melawan Allah, tidak mau tunduk dan taat kepada hukum Allah, tidak mau dipimpin oleh Allah, tidak mau menuruti kehendak-kehendak Allah, dan justru melayani kepentingan-kepentingan dosa, keinginan-keinginan diri yang syarat dengan kepentingan diri hawa nafsu, bahkan juga melayani keinginan, kehendak, dan kepentingan setan, kepentingan iblis. Ya, ini orang yang berdosa. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak mengikuti jalan hidup orang berdosa. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, menjauhi segala kejahatan itu diwujudkan dengan tidak bersekutu dengan pencemooh. Ya, perhatikan kalimat tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa yang dimaksud dengan kumpulan pencemooh? Istilah kumpulan pencemooh ini menunjuk kepada orang-orang yang tidak menghargai kesucian hidup. Orang yang mengolok-olok dan mengejek perilaku hidup suci dan takut akan Tuhan. Inilah kumpulan dari para pencemooh. Ya. Mereka orang-orang yang tidak suka, tidak menghargai yang namanya kesucian hidup, yang namanya kekudusan hidup. Ya, mereka senang dengan hal-hal yang kecemaran. Mereka senang melakukan hal-hal yang sifatnya najis, tapi terhadap yang suci
terhadap yang kudus, itu mereka tidak suka, tidak hargai, bahkan dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Ya. Tidak heran mungkin saudara pernah mendengar, sudahlah, kita ini masih di dunia, ya. Jangan sok suci. Bikin sedikit dosa saja tidak apa-apa kok. Kita masih di dunia, belum di surga, ya. Tidak apa-apa, mari kita kompromi sedikit. Tuhan tahu kok kita ini daging, roh memang penurut tetapi daging lemah, ya. Nah, ini contoh daripada orang-orang yang tidak menghargai kesucian hidup. Orang-orang yang mengolok-olok dan mengejek perilaku hidup yang suci dan takut akan Tuhan. Nah, orang yang berbahagia dikatakan adalah orang yang tidak ikut ambil bagian di dalam perilaku gaya hidup dari kumpulan para pencemooh tersebut. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 3 bentuk daripada orang yang menjauhi segala kejahatan. Orang yang berbahagia adalah orang yang menjauhi segala kejahatan yang diwujudkan atau yang diimplementasikan dengan menolak nasihat orang fasik, menolak jalan orang berdosa, dan menolak untuk bersekutu dengan kumpulan pencemooh. Inilah orang yang berbahagia, orang yang berani berseberangan dengan perbuatan-perbuatan kegelapan. Orang yang berbahagia adalah orang yang berani beroposisi dengan perbuatan-perbuatan yang cemar. Dia berani berdiri sebagai musuh, sebagai lawan terhadap perbuatan-perbuatan kegelapan. Ini yang disebut oleh pemazmur sebagai orang yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita sebagai orang yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan oleh Kristus, kebahagiaan kita adalah menjauhi segala dosa dan kejahatan. Menolak untuk kompromi dengan kefasikan. Menolak untuk kompromi dengan dosa dan kecemaran dunia ini adalah kebahagiaan kita sebagai orang percaya. Bahkan ketika kita harus mengalami konsekuensi berupa penderitaan dan aniaya oleh karena kita tidak mau kompromi dengan segala praktek kefasikan, dosa dan kecemaran dunia ini, hal itu juga diajarkan oleh firman Tuhan, berbahagialah. Ya. Bapak Ibu Saudara dan saya tetap memutuskan untuk hidup sesuai dengan prinsip kekudusan Tuhan. Lalu saudara harus mengalami pengucilan, ejekan, aniaya, penderitaan karena hal tersebut. Ini juga adalah sebuah kebahagiaan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 5, berbahagialah jika kamu dianiaya oleh karena kebenaran. Berbahagialah jika oleh karena nama Kristus kamu dianiaya. Ya, berbahagialah, bersukacitalah, upahmu besar di sorga, sebab nabi-nabi yang sebelum kamu pun juga mengalami hal yang sama. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sementara dunia ini mengidentikan kebahagiaan dengan kesenangan-kesenangan yang berpusat kepada diri sendiri, Alkitab, firman Tuhan mengajarkan bahwa kebahagiaan orang Kristen ada di dalam Kristus. Sehingga ketika mengalami penderitaan dan aniaya oleh karena hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup menjauhi dosa, tidak kompromi dengan kefasikan dan kecemaran dunia ini, bahkan harus mengalami penderitaan karenanya, itulah yang disebut oleh Tuhan sebagai orang-orang yang berbahagia. Nah, oleh sebab itu, apapun situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, ya, janganlah kita sekali-kali kompromi dengan segala bentuk kefasikan, dosa, dan kecemaran dunia ini. Apapun yang mungkin menjadi pergumulan hidup yang kita alami saat ini, ya, marilah kita tetap hidup dalam kekudusan.
tetap tidak kompromi dengan segala tawaran, godaan dari dosa, praktek kefasikan, dan kecemaran dunia ini. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Meskipun nampaknya tawaran dari dosa, tawaran dari keinginan daging, tawaran dari kefasikan, menawarkan sesuatu yang bisa menyenangkan keinginan-keinginan kita, atau mungkin yang bisa saja menawarkan solusi atas persoalan dan pergumulan yang kita alami saat ini, jangan sekali-kali kita terlena. Jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita terperdaya dengan kebahagiaan semu yang ditawarkan oleh dosa dan kefasikan yang sebenarnya membawa kita kepada penghakiman dan kebinasaan. Perhatikan ayat yang ke-6, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ingatlah bahwa kebahagiaan sejati kita hanya ada dalam persekutuan dengan Allah yang diwujudkan dengan menjauhi segala dosa, tidak kompromi dengan segala praktek kefasikan, kejahatan yang sebenarnya merusak dan menghancurkan kehidupan kita. Inilah yang disebut sebagai orang yang berbahagia, itulah mereka yang menjauhi segala kejahatan. Oleh sebab itu, sebagai orang yang sudah ditebus Tuhan dari dosa, dari kehidupan lama yang fasik, dari ikatan keterlibatan dengan kuasa-kuasa iblis, kita sudah ditebus, diselamatkan dari itu semua. Mari kita hidup di dalam kekudusan. Mari kita tidak kompromi dengan segala bentuk kefasikan, dosa, dan tawaran dunia yang menyesatkan ini. Mari kita terus berpegang kepada apa yang menjadi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, meskipun kita sedang mengalami pergumulan. Jangan jadikan pergumulan menjadi alasan untuk kita kompromi dengan tawaran godaan dunia, tawaran godaan dari kehidupan yang fasik dan yang berdosa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, siapa yang dimaksud oleh pemazmur sebagai orang yang berbahagia? Orang yang berbahagia adalah orang yang mencintai firman Tuhan. Ayatnya yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mencintai firman Tuhan. Nah, mencintai firman Tuhan ini diwujudkan dengan kesukaannya. Menyukai dan merenungkan firman Allah di sepanjang hidupnya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam di sepanjang kehidupannya. Artinya apa? Artinya dia tidak pernah jemu untuk mempelajari firman Allah. Dia selalu menyediakan waktu di tengah-tengah rutinitas aktivitasnya setiap hari untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Dia tidak pernah bosan untuk menyelidiki firman Tuhan. Dia tidak pernah jemu untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan, untuk mendalami pengenalannya akan Allah. Dan dia menjadikan firman Tuhan itu sebagai dasar hidup, sebagai petunjuk, sebagai pegangan di dalam kehidupannya. Ya. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang mencintai firman Tuhan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Dia disebut sebagai orang yang berbahagia karena dia selalu haus akan firman Allah, selalu rindu mendengarkan Tuhan berbicara, mengajar, membimbing, menuntun, memberi arahan, memberi petunjuk, memberi kekuatan, memberi hikmat, memberikan sebuah penerangan, memberikan penghiburan dan sebagainya melalui firman-Nya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagi kita sebagai orang percaya adalah sebuah kebahagiaan
Kalau kita memiliki rasa cinta terhadap firman Allah, sehingga kita selalu menyediakan waktu setiap hari untuk berdoa, membaca, merenungkan, mempelajari firman Tuhan itu, dan menerapkannya di dalam kehidupan praktis kita setiap hari. Itulah yang disebut sebagai orang yang berbahagia, mencintai firman Tuhan. Kita bisa melihat khususnya dalam Mazmur pasal 119, bagaimana pemazmur menggambarkan firman Tuhan itu. Digambarkan seperti lebih manis daripada madu. Digambarkan lebih berharga daripada emas tua, emas yang paling berharga. Ya, itu sebagai bukti wujud dari kecintaannya kepada firman Tuhan. Nah, masihkah kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus memiliki kesukaan untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari? Ya. Masihkah kita memiliki kepekaan, rasa haus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari? Oleh sebab itu, marilah kita memiliki kesukaan untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Mari kita memohon supaya Tuhan berkenan memberikan kesukaan kepada kita terhadap firman-Nya. Ya. Jangan kita abai terhadap firman Tuhan. Karena itulah kebahagiaan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Orang yang berbahagia adalah orang yang mencintai firman Tuhan. Orang yang hidup menurut prinsip-prinsip firman Tuhan. Biarpun ada tantangan, biarpun ada pergumulan, biarpun ada persoalan silih berganti, tetapi itu tidak mengurangi semangat cintanya ya terhadap firman Tuhan. Dia selalu rindu mendengarkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Dia selalu rindu mendengarkan Tuhan memberikan petunjuk, arahan, bimbingan dalam kehidupannya melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, kiranya kita semua terus memiliki gairah, memiliki kecintaan untuk membaca, merenungkan, dan menerapkan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, siapa yang dimaksud oleh pemazmur sebagai orang yang berbahagia? Ya. Orang yang berbahagia adalah orang yang intim dengan Tuhan. Ayatnya yang ke-6 bagian A. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Nah, kata mengenal ini bicara atau mempunyai arti keintiman, kedekatan. Ya, Tuhan mengenal jalan orang benar, artinya Tuhan bergaul karib, Tuhan akrab, Tuhan dekat, ya, dengan kehidupan orang benar. Ya, orang benar mengalami sendiri pengalaman relasinya dengan Tuhan. Ya. Itu berarti juga Tuhan terlibat aktif dalam kehidupan orang benar. Di mana dia menyertai, memelihara, memberi petunjuk, memberi kekuatan, memberi penghiburan, dan sebagainya. Ya. Ini yang disebut dengan Tuhan mengenal jalan orang benar. Dia ingin bergaul dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita dengan Tuhan memiliki relasi yang intim. Kita dengan Tuhan dalam istilah sekarang konco, ya, teman dekat, teman yang akrab, ya, teman yang sangat intim, mempunyai relasi kedekatan yang sangat intim. Itulah yang disebut dengan Tuhan mengenal jalan orang benar. Ini bicara tentang orang yang memiliki hubungan yang akrab, erat, intim dengan Tuhan. Dan orang yang demikian adalah orang yang berbahagia. Nah, saya mengutip beberapa terjemahan versi Alkitab yang lain di dalam ayat yang ke-6 dari Mazmur yang pertama ini. Misalnya Alkitab versi Firman Allah yang hidup menerjemahkan bagian ini, karena Tuhan memelihara jalan orang benar, sedangkan jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan memelihara jalan orang benar. Kemudian Alkitab versi mudah dibaca
menerjemahkan bagian ini, Tuhan menunjukkan bagaimana mereka hidup, tetapi orang jahat telah kehilangan jalan. Lalu kemudian terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari menerjemahkan, sebab orang taat dibimbing dan dilindungi Tuhan. Ya. Jadi sangat indah sekali, Tuhan mengenal jalan orang benar. Ini bicara tentang relasi, kedekatan Tuhan dengan orang percaya. Dan kedekatan itu dinyatakan dengan Tuhan memelihara jalan orang benar. Ya, dipelihara, dijaga supaya tidak tersesat. Kemudian Tuhan menunjukkan bagaimana mereka harus hidup. Tuhan memberi petunjuk bagaimana jalan yang benar. Bagaimana supaya engkau mengalami diberkati Tuhan. Bagaimana engkau bisa bertahan tetap mempercayai Tuhan di tengah-tengah berbagai macam situasi, kondisi, pergumulan yang kita hadapi sebagai orang percaya. Tuhan mengenal jalan orang benar. Tuhan dekat dengan orang percaya. Tuhan memiliki persekutuan yang akrab dengan orang percaya. Itu diwujudkan dengan membimbing dan melindungi orang tersebut. Sebab orang taat dibimbing dan dilindungi Tuhan. Adanya kedekatan dengan Tuhan, ini membuat Tuhan memelihara jalan orang benar. Ini membuat Tuhan menunjukkan bagaimana mereka hidup. Ini menunjukkan mereka dibimbing, dilindungi oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki hubungan yang dekat, karib, ya, akrab, penuh kasih dengan Tuhan. Itu berarti kebahagiaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah memiliki relasi yang dekat, karib, akrab, penuh kasih dengan Tuhan. Ya, itu kebahagiaan kita. Saudara dan saya memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Hubungan yang akrab dengan Tuhan. Nah, kedekatan, keakraban, keintiman dengan Tuhan tersebut, kalau kita lihat di dalam Alkitab, ini diungkapkan dengan berbagai macam istilah. Misalnya, ya, Tuhan disebut sebagai gembala kita. Seorang gembala adalah seorang yang dekat dengan domba-dombanya. Dia tahu keadaan domba-dombanya. Dia tahu kebutuhan domba-dombanya. Itu sebabnya pemazmur Daud menulis dalam Mazmur pasalnya yang ke-23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ia membawa aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab ia menyertaiku dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Tuhan sebagai gembala memiliki hubungan yang akrab dengan Daud yang adalah dombanya. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dari domba-dombanya tersebut. Dia menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dari domba-dombanya tersebut. Ini menunjukkan adanya keintiman, keakraban Tuhan dengan orang percaya. Lalu kemudian istilah yang kita bisa lihat, kita bisa temukan Kristus mengajar kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Ya. Sebagai Bapa. Ya. Ini menunjukkan hubungan yang dekat, hubungan yang akrab. Kita bisa datang kapanpun, dimanapun kepada Allah yang adalah Bapa kita. Karena kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ya. Bahkan Kristus menyebut kita sebagai sahabatnya. Ya, kamu adalah sahabat-sahabatku. Ya. Bicara tentang sahabat ini bicara tentang relasi yang sangat dekat. Ya. Nah, semua istilah-istilah tersebut menunjukkan, menggambarkan relasi, kedekatan, keintiman kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, betapa berbahagianya kita kalau kita telah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita memiliki persekutuan dengan Allah yang semuanya dikerjakan tentu saja oleh karya Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Ya, kita bersyukur kalau kita sekarang ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita bersyukur dulu kita ada di dalam kegelapan, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, keselamatan di dalam Kristus yang mati bagi dosa-dosa kita,
kita sekarang dipindahkan menjadi anak-anak terang, memiliki relasi, memiliki persekutuan yang kekal selama-lamanya dengan Tuhan. Ya. Ini adalah sebuah kebahagiaan terbesar, melebihi kebahagiaan memiliki harta, melebihi kekayaan memiliki seluruh isi dunia ini, saudara. Orang bisa mungkin memiliki segala apa yang ada di muka bumi ini. Orang mungkin bisa menjadi yang terkaya di jagat raya ini. Dia mungkin saja bisa berbahagia, tetapi kebahagiaannya adalah kebahagiaan yang sifatnya temporal. Kebahagiaan yang sifatnya sementara, kebahagiaan yang sifatnya akan segera sirna dan menuju kepada kesudahannya. Tetapi kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan ketika kita sudah ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Baik ketika kita berada di dunia ini maupun ketika dunia ini berakhir lenyap, kita bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berbahagialah. Betapa berbahagianya kita kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu jangan sandarkan kebahagiaan kita kepada hal-hal yang sifatnya sementara, kepada hal-hal yang sifatnya temporal. Ya, tidak heran ketika banyak orang menyandarkan kebahagiaannya kepada usaha dan pekerjaannya yang sukses berhasil, menyandarkan kebahagiaannya kepada kekayaan, popularitas, jabatan. Ketika itu semua digoncangkan, ketika itu semua hilang dengan tiba-tiba, maka saat itu dia juga berhenti menjadi orang yang berbahagia. Saat itu orang tersebut kehilangan kebahagiaannya. Kenapa? Karena kebahagiaannya disandarkan kepada hal yang sifatnya sementara, yang bisa diambil, yang bisa hilang kapan saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 3 bentuk kebahagiaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang menarik, kebahagiaan kita, kebahagiaan orang percaya oleh pemazmur digambarkan atau diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayatnya yang ketiga. Ya. Kebahagiaan orang yang percaya, kebahagiaan orang yang ada di dalam Tuhan, itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dalam bagian lain dikatakan tidak mengalami masa kering. Kenapa? Karena dia berada di tepi aliran air. Dia menerima air yang selalu menyegarkan, terus menolong, memproses sehingga pohon itu berbuah segar setiap waktu, setiap saat. Demikianlah orang yang sudah ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Dia disebut orang yang berbahagia, dan kebahagiaannya ini tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah bisa hilang, tidak akan pernah bisa hancur, tidak akan pernah bisa lenyap oleh berbagai macam situasi dan kondisi atau persoalan, pergumulan apapun yang dialami di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu berbahagialah kita kalau kita sudah di dalam Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara selama ini masih hidup jauh dari Tuhan, masih berpikir ada kebahagiaan lain di luar persekutuan dengan Tuhan, hari ini Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kembali bahwa kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Kebahagiaan kita sebagai manusia hanya ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu kembalilah kepada Tuhan. Jangan lagi terlena dengan kecemaran dunia ini. Jangan lagi percaya dengan tipu muslihat kefasikan, tipu muslihat dunia ini yang menjanjikan kebahagiaan-kebahagiaan tapi yang sebenarnya semu, sementara, bisa hilang, bahkan membawa, menjerumuskan kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Ya. Mari kita jauhi semua itu. Kita tinggalkan semuanya itu. Mari kita kembali kepada Tuhan, kepada persekutuan dengan Kristus, karena disitulah kita mendapatkan kebahagiaan kita. Oleh sebab itu, apapun juga yang menjadi pergumulan kita saat ini, ya, tantangan, persoalan, pencobaan yang kita alami saat ini, itu semua tidak
boleh membuat kita kecewa dan putus asa. Tantangan, persoalan, pergumulan tidak boleh membuat kita pada akhirnya kompromi dengan dosa dan kefasikan. Ya. Tetapi kita berbahagia oleh karena kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan oleh sebab itu kita akan tetap dikuatkan Tuhan, dihiburkan Tuhan, diteguhkan Tuhan, dimampukan Tuhan, dibimbing Tuhan, diarahkan Tuhan, dibentuk Tuhan oleh firman-Nya. Sehingga kita terus maju menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, maka tidak ada yang tidak mungkin yang kita bisa hadapi bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Kebahagiaan orang benar dinyatakan dengan 3 hal ini. Tidak kompromi dengan kejahatan, ya. Kemudian mencintai firman Tuhan, dan yang ketiga memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Pastikanlah ketiga hal itu ada dalam kehidupan kita, sehingga kita terus mengalami kebahagiaan-kebahagiaan yang bersumber dari Allah, yang memampukan kita untuk tetap bersyukur, bersukacita, beriman, dan tetap menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Apapun situasi, kondisi, apapun persoalan dan pergumulan yang kita alami saat ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita pada hari ini. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.